Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuki ibadah Minggu 22 Maret 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita memasuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk mengawal ibadah ini. Kita akan pujikan dari PKJ 13 ayat yang pertama, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita masuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang selalu setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia begitu dinamis, selalu berganti dan berubah. Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang hidup yang kita arungi. Demikian juga kehidupan kita saat ini di tengah-tengah Indonesia yang sedang waspada dengan COVID-19. Karena itu baiklah kita percaya, senantiasa bergantung dan berserah kepada Tuhan. Sebab Dialah yang menjaga dan merawat kita. Dialah yang selalu menyediakan yang kita butuhkan. Bila kita merasa aman dan tentram, itu terjadi karena Dia beserta kita. Karena itu, marilah kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari mendengar. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Tuhan dan sesama. Maka, marilah saat ini kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan dan sesama dengan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, Allah yang memelihara kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi Indonesia yang saat ini sedang waspada dengan COVID-19. Engkau tetap memelihara kami, jemaat-Mu di tempat ini, dengan kekuatan dan kesehatan. Namun kami tergoda untuk lebih mementingkan diri kami sendiri daripada mementingkan kepentingan banyak orang. Ampuni ya Tuhan, ketika kami begitu percaya diri untuk tetap berjalan sesuai dengan keinginan kami. Padahal banyak orang merasa cemas ketika perjumpaan itu dilakukan dengan banyak orang. Kami bersyukur untuk hikmat-Mu yang sudah Engkau berikan, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang terbaik. Tetapi ya Tuhan, dalam kerendahan hati, kami mohon pengampunan-Mu, sehingga kami lebih setia kepada Engkau dan juga lebih peduli kepada sesama kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah, atas dosa-dosaku dan kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Jemaat yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka, Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita pada saat ini untuk memasuki pelayanan firman. Mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah kami masing-masing. Kami adalah umat yang sudah Engkau selamatkan, Engkau berkati. Dan bila saat ini ya Tuhan dalam kerinduan, meskipun di tempat yang terpisah, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dimampukan untuk memahami firman itu, mengamininya dan memberlakukan firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan. Berfirmanlah, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Yohanes. Kita membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, hanya 7 ayat. Pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah di mana Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan orang yang buta sejak lahirnya, dan kemudian kepada Yesus ditanyakan, dosa siapa? Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 7. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dunia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta itu, pada mata orang buta itu, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, semoga ibu bapak, saudara, anak-anak yang ada di rumah juga sudah bersiap diri, sudah rapi, sudah bersih, sudah mandi, dan bersuka cita bersama-sama meskipun pada hari ini kita semua beribadah terpisah jarak. Ibu bapak, saudara di rumah masing-masing yang berbeda-beda, dan kami saat ini ada di rumah ibadah ini. Jemaat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bukan kebetulan kalau nats firman Tuhan hari ini bicara soal tanggung jawab sosial. Tuhan Yesus menyatakan supaya
pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Ketika murid-muridnya bertanya tentang kenyataan bahwa ada seorang yang buta sejak lahir. Siapakah yang salah? Orang tuanya kah? Karena melahirkan kemudian anak ini buta? Ataukah orang ini sendiri? Yang tidak mungkin karena dia lahir sejak buta. Salah siapa? Atau bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Tuhan kemudian berkata, tidak seperti itu. Pertanyaan itu seharusnya tidak ditujukan. Karena Tuhan ingin penderitaan terjadi, bukan waktunya untuk saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah orang-orang yang menderita, di tengah orang-orang yang berduka, di tengah orang-orang yang cemas, di tengah orang-orang yang takut, barangkali seperti dengan situasi kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu lalu ketika kita bergumul tentang perjumpaan yang mengubahkan, saya menyatakan bahwa perjumpaan dengan Yesus itu memberikan damai sejahtera, shalom. Sedangkan perjumpaan dengan COVID-19 atau COVID-19 menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Karena itu yang pertama saya nyatakan, Kristus haruslah menjadi yang nomor satu, karena Yesus mengatasi segala sesuatu. Lalu saya juga katakan yang kedua, supaya kita tidak menghindari persekutuan salib, artinya persekutuan dengan Tuhan sejajar atau bersama-sama di dalam persekutuan dengan sesama. Hanya kita memang perlu waspada dan mengantisipasi segala kemungkinan. Dan yang ketiga saya juga nyatakan, supaya kita menjadi jemaat yang smart think. Bagaimana kita cerdas dalam memikirkan segala sesuatu dan smart do, melakukan sesuatunya pula dengan cerdas. Intinya, sebetulnya saya ingin mengajak kepada kita sekalian pada waktu minggu itu, bahwa apapun permasalahannya seharusnya kita tidak takut untuk mengadakan ibadah tatap muka. Lalu mengapa akhirnya hari ini kita mengadakan dengan model yang lain? Model daring dan bersama dalam hati. Ya. Bersama dengan hati, bukan dalam hati. Ibadah daring bersama dengan hati. Jadi hati kita yang menyatu. Kenapa? Apakah ini berarti kita sedang menggadaikan iman kita dan tidak percaya lagi kalau Tuhan Yesus dapat menyelesaikan segalanya? Tuhan Yesus dapat mengatasi segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bukan hal yang mudah bagi majelis jemaat untuk memutuskan ibadah dengan cara daring atau dalam jaringan bersama dengan hati. Banyak pendapat dan informasi yang kami perbincangkan. Tapi pegangannya hanya satu. Apakah saya dengan memutuskan ini bertanggung jawab kepada Tuhan, dan apakah pula saya bertanggung jawab dengan sesama saya? Atau dengan sesama kami, jika itu diperbincangkan bersama. Segala informasi yang saya baca, segala pernyataan sikap yang saya perhatikan, kemudian terasa menjadi sebuah tekanan, menjadi sebuah paksaan bagi saya untuk merasa takut, dan cobaan bagi saya untuk ikut-ikutan. Betapa tidak? Disampaikan, wah ini hal-hal yang menakutkan, ini begini menakutkan. Atau juga disampaikan, ini loh gereja ini sudah melakukan ini, sudah mengadakan ini, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Apalagi di dalam kebersamaan sebagai GKI, tetap saya nyatakan, Tuhan mengatasi segalanya. Karena itu saya katakan, jangan sampai keputusan kita didasarkan pada tekanan, didasarkan pada paksaan, didasarkan pada ketakutan, apalagi ikut-ikutan. Jangankan himbauan BPMSB, BPMS GKI, bahkan kalaupun pemerintah yang menyatakan, maka seharusnya tidak akan menggoyahkan.
Tuhan terlebih besar. Pertanyaannya, benarkah ini yang Tuhan inginkan? Memang benar kalau engkau lakukan, engkau bertanggung jawab pada Tuhanmu, di dalamnya melalui ibadah atau persekutuan salib sebagaimana yang saya nyatakan. Tapi di satu sisi, bagaimana dengan tanggung jawabmu bagi sesama? Apakah keputusanmu dapat menjadi berkat? Di sisi inilah kemudian kami mempertimbangkan bahaya situasi yang terjadi saat ini per 21 Maret 2020. Di Jawa Tengah, jumlah ODP atau orang dalam pemantauan jumlahnya ada 2.391. Itu yang sudah melaporkan atau yang sudah terdeteksi. Bagaimana dengan yang tersembunyi, yang tidak melaporkan diri padahal mereka pernah bersinggungan dengan penderita COVID-19? Bisa lebih banyak, Ibu Bapak, Saudara. Kemudian jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan 143 orang. Dan yang terkonfirmasi dari situ positif COVID-19 adalah 12 orang. Dengan 9 yang masih dirawat, belum ada yang sembuh, namun sudah ada 3 orang yang meninggal. Dan kalau kita lihat secara nasional, jumlah penderitanya sampai 370-an orang, di mana kenaikannya per hari semakin melonjak, kita tidak tahu. Hari ini sudah berapa? Besok Senin akan berapa? 1 minggu lagi akan berapa? Dan kalau diperhitungkan dari 2.391 ODP di Jawa Tengah, bisa saja kemudian ada yang berubah statusnya menjadi PDP. Bahkan bisa jadi beberapa akan dinyatakan positif. Dan yang lebih berbahaya adalah tidak semua penderita menunjukkan gejala penyakit. Masih terlihat seperti orang sehat. Bisa jadi itu adalah saya atau Bapak di samping kiri dan kanan saya, atau yang di sana sebagai petugas, ataupun Ibu Bapak Saudara yang sedang di rumah. Di dunia, prosentase kematian dibandingkan penderita itu rata-rata 2-3%. Namun di Indonesia angka kematian mencapai 10%. Dan ini sesuatu yang berbeda. Atau kalau tidak, bisa diartikan bahwa ada banyak kasus positif COVID-19 yang tidak ataupun yang belum terungkap. Supaya untuk mencapai prosentase kematian 2-3% itu berarti jumlah yang menderita harus lebih banyak. Dan kemungkinan penderita itu berada di antara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini meneguhkan keputusan majelis jemaat. Adanya orang sakit bukan untuk diperdebatkan siapa yang salah, siapa yang berdosa. Adanya orang sakit menantang kesadaran kita. Apa yang harus dilakukan supaya nama Tuhan diberitakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaannya. Kita tahu proses penyebaran COVID-19 itu seperti apa. Namun kita tidak tahu siapa saja yang bisa menyebarkan virus itu. Dalam ketidaktahuan itu, maka pemerintah menghimbau kepada kita untuk menjaga jarak, untuk mengurangi perjumpaan peserta dalam jumlah yang banyak. Gereja-gereja kemudian menyambutnya di dalam kerendahan hati, tidak lagi berpikir secara egois ataupun keunggulan iman. Gereja-gereja ingin menunjukkan tanggung jawab sosialnya, supaya tidak akan terjadi salah menyalahkan di antara kita. Tetapi wujud tanggung jawab karya Tuhan itu dinyatakan justru dengan cara menarik diri ataupun tetap mengadakan ibadah dalam bentuk yang lain. Kenapa seperti itu? Karena satu
orang saja anggota jemaat membawa virus itu dalam pertemuan ibadah, maka kemungkinan yang tertular bisa 8 orang atau lebih. Bayangkan, saya duduk di sini, jemaatnya duduk di sini, di samping kiri, di samping kanan, di sebelah depan saya, di sebelah belakang saya, karena aktivitas kita berdiri, duduk, dan melakukan kegiatan di tempat duduk itu. Bisa terjadi 8 orang atau lebih menginfeksi mereka yang duduk di sekitarnya. Dan kemudian terjadilah kelipatannya. Yang di sini pun nanti juga akan melakukan hal yang sama. Dengan demikian, ibadah orang Kristen seolah memang memuliakan Tuhan. Seolah menunjukkan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Namun, tidak menunjukkan tanggung jawab sosial kepada sesamanya. Dan kalau ditanyakan benarkah memuliakan Tuhan, kalau demikian, tidak. Firman Tuhan mengingatkan supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan bagi orang yang menderita, bukan malah membuat penderitaan bagi banyak orang. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mengambil kebijakan tetap mengadakan ibadah, namun dengan metode daring dan dilaksanakan di kediaman masing-masing, seperti saat ini, sesungguhnya kita juga sedang menyatakan karya Tuhan. Karena melalui apa yang kita kerjakan, kita sedang memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan itu merupakan salah satu cara menyembuhkan masyarakat dari ancaman pandemi ini. Sehingga mengambil keputusan ini, kita bukanlah sedang menggadaikan iman, Ibu Bapak Saudara. Sebaliknya, kita sedang memberitakan karya Tuhan. Dan tanpa saudara-saudari sadari, Ibu Bapak, Saudara, anak-anak, saat ini sedang terlibat dalam upaya penyembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi dunia. Tentu masih banyak cara kita untuk memberitakan karya Tuhan. Tapi untuk saat ini, Ibu Bapak Saudara, cukuplah dengan menjaga jarak sampai pada waktunya nanti keadaan kita sungguh-sungguh dipulihkan. Kita bisa berjumpa lagi dalam kegembiraan dan bergandengan bersama dalam memuliakan Tuhan. Pada waktunya Ibu Bapak Saudara, salaman itu menjadi sesuatu yang kita rindukan. Karena sudah sekian lama kita tidak bisa salaman. Itu sebuah perasaan yang luar biasa melegakan. Kita menantikan itu. Dan bersama dengan Tuhan ketika kita mengundurkan diri menjaga jarak, kita mempersilahkan Tuhan untuk berkarya bagi Indonesia, berkarya bagi dunia. Inilah waktu kita untuk menahan diri dari perjumpaan, untuk pada waktunya kita akan berjumpa di dalam kehangatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolong kita dan memberkati kita bagi Indonesia. Tetap semangat, tetap gembira, jaga kesehatan, bersyukur kepada Tuhan, selalu berdoa bagi Indonesia. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya Tuhan dengan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam warta lisan GKI Gunung Indah, Semarang, pada tanggal Minggu 22 Maret 2020. Shalom, selamat pagi. Segenap Majelis Jemaat GKI Gunung Indah, Semarang bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah daring pada saat ini. Yang kedua, pelayan kebaktian. Baktian secara daring pada hari ini Minggu 22 Maret 2020 dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Yang ketiga, foto selfie. Setelah kebaktian ini usai, kami mohon anggota jemaat untuk dapat mengupload foto masing-masing, dan untuk foto terbaik yang diupload tersebut, panitia Paskah akan memberikan kenang-kenangan pada saat perayaan Paskah. Yang keempat, persekutuan-persekutuan. Mempertimbangkan himbauan dari pemerintah dan surat pengembalaan dari BPMS dan BPMSB, serta mencermati situasi serta kondisi pada saat ini, maka seluruh kegiatan persekutuan doa, komisi usia lanjut, komisi dewasa, komisi remaja, komisi anak dan wilayah ditunda pelaksanaannya sampai pada saat yang memungkinkan. Yang kelima, persembahan. Untuk persembahan mohon dapat disimpan dulu dan akan dipersembahkan nanti pada saat kondisi sudah dinyatakan pulih. Dan mohon untuk sampul persembahan diberikan tulisan tanggal persembahan tersebut. Misalnya untuk minggu ini ditulis 22 Maret 2020. Atau bisa ditransfer ke Bank Mandiri nomor 135 00 1 384 6868 atas nama Hantono Hadi Pramono. Bisa saya ulangi kembali dengan nomor 135 00 1 384 6868 atas nama Hantono Hadi Pramono. Bila tidak jelas bisa dilihat di Warta Jemaat GKI Gunung Indah. Dan pada keterangan dituliskan persembahan. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada Maret ini, yaitu pada tanggal 16 Maret, Ibu Deborah Isindai. Pada tanggal 16 Maret juga Bapak Yohanes Bani, lalu atas nama Mateo Aris Kristianto. Pada tanggal 17 Maret, Bapak Setio Utomo, Saudari Nadia Adisti, Saudari Alicia Hadi Susanto, dan pada tanggal 17 Maret juga Saudari Natania Putri. Lalu pada tanggal 18 Maret, Bapak Beli Tirtamega. Dan yang terakhir, tanggal 21 Maret, Ibu Marta Sri Kusmaini atau Ibu Baliku. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas warta lisan GKI Gunung Indah Semarang pada Minggu 22 Maret 2020. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama jemaat kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena Engkau menolong kami untuk tetap bisa menikmati perhimpunan. Meskipun keberadaan kami tidak berada di satu tempat yang sama, tetapi hati kami ada di tempat yang sama, yaitu hati kami berada bersama-sama dengan Kristus.
Terima kasih ya Tuhan untuk kali pertama ketika kami mencoba beribadah secara jarak jauh. Bila Engkau menolong supaya dalam ibadah-ibadah selanjutnya kami boleh melakukannya dengan lebih baik. Dan lebih dari itu ya Tuhan, kami berdoa supaya hal ini tidak terlalu sering kami lakukan. Kami sungguh merindukan perjumpaan bersama-sama dengan saudara-saudara kami di dalam sebuah ibadah yang mempertemukan kami satu dengan yang lainnya. Biarlah Engkau menolong sehingga keadaan kami di Indonesia ini tidak berlangsung lama. Karena itu dalam bersehati kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau kiranya menolong pemerintah bangsa kami, terkhusus bagi mereka yang sudah dipercaya untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang terkait dengan pencegahan penularan COVID-19. Engkau menolong supaya itu bisa dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga Engkau menolong pemerintah untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat supaya dengan berdiam diri di rumah, dengan menjaga jarak, dengan membatasi perjumpaan-perjumpaan, kami boleh memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena kami menyadari bahwa bangsa ini membutuhkan lebih banyak rumah sakit, lebih banyak bangsal, lebih banyak tenaga medis ketika lebih banyak dan semakin banyak orang yang menderita penyakit ini. Dan akhirnya memungkinkan lebih banyak lagi kematian yang ada di depan mata kami. Engkau berikan kesadaran supaya kami bersama-sama boleh menahan diri. Engkau berkati juga ya Tuhan anak-anak yang sudah mulai merasa bosan di rumah dengan tanggung jawab belajar secara mandiri, secara online. Tuhan kiranya juga menolong mereka, sehingga lambat laun mereka bisa menikmati hal itu. Tuhan juga tolong supaya kami berikan kesadaran bagi anak-anak kami, supaya mereka tetap berada di rumah dan tidak mengambil kesempatan untuk bermain di luar rumah. Karena ketika ini dilaksanakan tetapi anak-anak kami tidak taat dan patuh, kami khawatir justru dari anak-anak kamilah penularan itu bisa terjadi. Kiranya Engkau menghindarkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang berada di garda terdepan, di mana mereka bertanggung jawab untuk menolong orang-orang, pasien yang mengalami COVID-19. Sementara mereka juga harus menjaga diri supaya mereka tidak tertular. Engkau menolong mereka sehingga para tenaga medis ini dimampukan untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak tertular oleh penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan imunitas tubuh yang lebih baik, sehingga mereka yang saat ini sedang terpapar, terinfeksi penyakit ini, mereka bisa melewati masa-masa susah ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami kesembuhan. Tolong ya Tuhan, dalam kebersamaan, gereja-gereja juga mengambil tanggung jawab seiring dengan apa yang seharusnya dikerjakan bersama-sama masyarakat, bersama-sama dengan pemerintah. Biarlah waktu-waktu ini tidak lama kami alami. Sungguh kami menantikan pertolongan-Mu yang sempurna, sehingga kesembuhan secara sempurna untuk masyarakat Indonesia boleh dirasakan, boleh dicapai. Bahkan kesembuhan secara sempurna untuk dunia juga boleh kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau menjaga kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Bersama-sama justru kami membangun komunikasi yang baik, sehingga di rumah menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, bukan lagi menjadi sesuatu yang membosankan. Engkau pelihara kami semua, keluarga-keluarga kami, Engkau berikan kesehatan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa sembahyang kami, seiring dengan doa yang sudah
Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat kita ungkapkan syukur kita dalam ibadah dengan memberikan persembahan yang dilandasi dari firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berikan persembahan kita pada saat ini dengan diiringi oleh PKJ 146, bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Mari jemaat kita naikkan syukur kita atas persembahan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala pemeliharaanmu di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih atas kesempatan hidup sekali lagi. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua. Dan terima kasih Bapa atas kesempatan beribadah pada saat ini yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini juga kami mengucap syukur Bapa atas persembahan yang sudah kami berikan. Semua itu adalah kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kiranya Bapa berkenan untuk menguduskan persembahan kami dan biarlah persembahan kami bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan hidup kami selanjutnya Bapa di dalam tangan kasih dan pemeliharaanmu ya Bapa. Sehingga kami bisa besok Bapa memberikan kembali persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan mengutus kita
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan tetap mengingat bahwa apapun yang kita kerjakan seharusnya itu adalah cara kita memberitakan karya Tuhan. Demikian juga keberadaan Bapak Ibu ketika berada di rumah dan bersama-sama beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kita juga sedang mengerjakan, memberitakan karya Tuhan. Kita harus bersama-sama senantiasa kepada Tuhan memohon kekuatan dan bimbingannya. Karena itu selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam sukacita dengan mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup saudara dalam rasa syukur dan setialah untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya